Yos, balik lagi sama gue di channel Brandon dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin-nya. Jadi kemarin juga sudah saya upload ya, dan update juga seputar Bitcoin. Yes. Dan ya ini tadi subuh ya, tepatnya jam 1 subuh. Untuk kenaikan suku bunga ini sebelumnya kan total 1% menjadi 1,75%, berarti adanya kenaikan sebesar 0,75%. Ya, jadi kemarin juga sudah sempat kita bahas ya. Jadi memang rentannya itu kisaran 0,5 sampai 0,75. Kalau misalkan 0,5 itu lebih condong market bisa lebih rebound dalam tanda kutip. Kalau misalkan ya dia naik 0,75 ini, jangka pendeknya dia hanyalah tersideways aja lah gitu di range area situ. Tapi kalau misalkan tadi malam dinaikkan sampai 1%, wah kita akan melihat untuk penurunan lebih lanjut pada Bitcoin. Ya untungnya dia naikin 0,75 aja. Dan ya Jerome Powell juga speak juga tadi malam ya, untuk rapat FOMC mendatang di bulan depan ya, untuk kenaikan bunga yang akan datang itu masih di range 0,5 sampai 0,75. Jadi nanti juga akan melihat juga untuk data CPI bulan depan ya seperti apa juga. Dan mereka mau lihat juga seberapa ngefeknya nih, udah dinaikkan 0,75, ngefeknya seberapa besar gitu ya. Jadi itu yang saya pribadi bisa dapatkan untuk kenaikan suku bunga. Tentunya ini berpengaruh ke market lah. Oke, lanjut aja untuk si USD dominance dulu secara time frame 4 jamnya. Ini dia testing ya di strong area resistance atau highest point terakhirnya dia lah kita bilang. Ini di kisaran area sini sekitaran 8,4 8,5%, and then mendapati rejection. Ya, sekarang ini kondisi koreksi. Ini secara time frame 4 jamnya, kalau misalkan sekilas kita lihat, ini adalah area supportnya dia dari sebelumnya juga ya. Ini di sekitar range 7,5%-an sekian gitulah. Nah, kalau misalkan dari area sini aja kita tarik pakai Fibo aja ya, secara time frame hourly atau 4 jam, dari swing high-nya dia ke swing low terakhirnya dia, so kita mendapati beberapa golden ratio ya, seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6 ya. Jadi ini di sekitaran 7,9%, 8% sampai 8,14%. Jadi di area-area sini adalah golden ratio dari Fibonacci retracement, yang kalau misalkan dia visit ke beberapa area ini, kita perlu sekali perhatikan apakah adanya rejection yang lumayan strong atau malah dia hanya tersideways saja untuk bisa melanjutkan penguatannya. Itu hal yang benar-benar harus kita antisipasi, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan adanya rejection kuat di sini, ya kita let's say aja seperti ini ya, dia drop, kemudian ada mantul dulu ke beberapa golden ratio, dan di sini adanya rejection kuat. Kalau ada rejection kuat, so kita bisa lihat di sini yang namanya maybe dead cat bounce pattern, atau dia akan terlebih dahulu testing kembali di strong supportnya ini, baru nanti kita lihat dulu ya. Kalau misalkan dia drop, ya kita lihat di sini mampu menahan nggak. Kalau nggak mampu menahan, ya dia bisa drop lebih dalam lagi, lebih signifikan lagi. Berarti jika ini yang terjadi, maka untuk si Bitcoinnya akan kembali dikasih napas ya, maybe naik ke kisaran 24.000, 25.000 dolar gitu ya. Ini next target ke kisaran 6,88 sampai 7% ya. Kalau misalkan ini drop, teman-teman ya, itu menjadi next target. Sebelumnya di area ini menjadi area resisten nih ya dari pergerakan sebelumnya. Kalau misalkan dari ini drop lagi, bisa ke box warna merah, ini di sekitar 6,5% ya. Jadi tinggal kita lihat aja, semoga reaksinya ini lumayan bagus ya. Jadi berdampak untuk market crypto itu bisa lebih dikasih napas lagi lah ya untuk jangka pendeknya, karena memang masih menunggu ya mungkin kisaran 3 sampai 4 minggu lagi sampai meeting FOMC mendatang gitu. Jadi at least semoga 1 mingguan di bulan ini bisa dikasih napas dulu lah, kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Tapi kalau misalkan di sini dia nggak adanya rejection kuat, malah dia mampu bablas ya ke atas lagi, ya ini berpotensi untuk membentuk yang namanya double top, bisa juga ya. Sebentar ini akan saya coba tandain di sini. Ini maybe top 1 and then potentially top kedua. Kalau misalkan beberapa area ini itu dia bablas gitu, di break gitu ya, di break seperti ini, dia testing kembali. Nah ini potentially double top untuk dia bisa melanjutkan penurunannya dengan area neckline di area box warna merah bawah ini ya. Jadi hal seperti itu yang perlu diperhatikan atau diwaspadai kalau misalkan beberapa golden ratio ini secara hourly time frame dibablas atau mampu di breakout. Oke. Next ini untuk Bitcoin dominance-nya terlebih dahulu. And ya ini sesuai pembahasan kemarin ya, udah saya mention juga di box warna hijau ini sebelumnya menjadi area support
And then ketika di flip menjadi resisten, kita bisa lihat di sini adanya rejection strong ya dari pergerakan si Bitcoin, dominance atau dominasi si Bitcoin. Palingan untuk jangka pendek kita bisa melihat dari area support sebelum di sini, kita bisa lihat ya di sini sebelumnya di area support teman-teman. And then ketika di flip menjadi resisten, maka kita lihat beberapa kali mencoba break tapi nggak mampu ya, adanya rejection dari area sini. Jadi kalau misalkan benar-benar istilahnya bisa dibilang benar-benar gak mampu lah ya breakout dari box warna merah ini ya, potensially melanjutkan penurunannya sampai ke kisaran 44,5% di garis warna orange bawah ini ya, teritorinya atau next target lagi. Jadi kurang lebih seperti inilah ya gambarannya. Jadi berangsur-angsur dia mengalami penurunan setelah penguatan sampai 48,5%. Itu gila banget sih teman. Makanya altcoinnya kemarin itu benar-benar tertekan gitu ya, endlosor ya. Sekarang ya semoga terus melanjutkan penurunannya sampai testing ke kisaran 44,5%. Jadi jangka pendeknya altcoin itu kembali dikasih napas dan tentunya bisa berhati-hati atau waspada di kisaran area sini ya. Bisa aja ketika dia drop sampai sini baru mengalami pemantulan dari area sini. Ya, jadi itu yang bisa diperhatikan atau diwaspadai untuk jangka pendeknya. Next untuk Bitcoin maybe secara time frame weekly dulu ya. Oke guys, jadi ini untuk secara time frame weekly ya, palingan kita bisa lihat semoga minggu ini itu kalau misalkan pun candle ini ya menutup ya atau at least di kisaran $23.000 gitu ya. Ini adanya kemungkinan atau kecenderungan gitu ya. Kalau misalkan closing weekly-nya nanti itu di sekitar $23.000, kalau misalkan mampu close di atas $23.000 malah lebih bagus lagi. Kenapa? Karena adanya kemungkinan untuk next target dia ngetes secara weekly time frame itu di kisaran $27.800 sampai $28.800 ya. Kalau misalkan dia mampu closing di sekitaran 23.000 atau lebih sedikit di atas 23.000, itu ada kemungkinan yang lebih besar probabilitasnya untuk dia ngetes kembali di kisaran ini. Jadi let's say kurang lebih ketika dia drop gini kan, terus mantulnya terus closingnya di kisaran $23.000 ini, adanya kemungkinan untuk dia bisa istilahnya melanjutkan penguatannya terlebih dahulu ke kisaran area tadi yang sudah saya sampaikan atau mention ke teman-teman sekalian. Ya tentunya ketika memang dia udah naik atau ngetes ke kisaran sini bukan berarti untuk bikin FOMO atau apa. Tentunya kita melihat tetap ini masih dalam bear market ya, malah ini menjadi salah satu opportunity ya atau kesempatan kita buat yang mau cicil beli bear atau nge-short lagi di harga yang lebih baik untuk si Bitcoinnya itu ya. Karena memang kita melihat juga bulan depan masih bakalan ada kenaikan suku bunga ya, rapat-rapat lagi dan lain sebagainya. Jadi mungkin aja bakal berdampak nanti market bisa drop lagi masuk ke kisaran $20.000 atau bahkan ke $19.000 gitu masih bisa di bulan depan. Jadi memang ini adalah hal yang perlu sekali diperhatikan ketika memang dia malah naik sampai ke kisaran sini ya, untuk bisa berhati-hati bukannya malah FOMO gitu teman-teman ya. Dari pergerakan sebelumnya kita lihat karena area tersebut menjadi area tahanan atau support yang lumayan strong. Jadi ketika di flip pasti menjadi area resisten yang cukup kuat secara weekly time frame-nya. Ya, jadi area ini perlu sekali diperhatikan ya. Maybe untuk beberapa minggu ke depan lah, 1 minggu 2 minggu ke depan lah khususnya. Oke, teman-teman ya. Dan next ini adalah secara daily time frame aja palingan. Ya ini closing candle-nya cukup baik ya. Ini bentuk bullish candle seperti hammer gitu ya. Ini menjadi salah satu bullish candle ya, candle bullish untuk pembalikan arah gitu ya. Jadi kalau misalkan pun saya pribadi tarik ya dari swing high ke swing low nya, ini akan saya pakai Fibonacci retracement nih dari swing high secara daily time frame ya ke swing low. Sebentar nih saya geser dulu sedikit ya di sini ya swing low nya. So kita mendapati beberapa golden ratio ya di retracement 0,3, 0,5 dan 0,6 itu di sekitaran 24.500, 25.900 dan di $27.200. Jadi area-area tersebut yang benar-benar perlu diperhatikan atau diwaspadai sama teman-teman sekalian. Ini akan saya hapus dulu terlebih dahulu. Jadi area-area tersebut perlu sekali diperhatikan karena adanya potensi dead cat bounce. Balik lagi ya, kalau misalkan dia drop mantul ke beberapa golden ratio itu benar-benar harus diperhatikan reaksi dari sellernya itu masuknya seperti apa, apakah signifikan atau malah cenderung malah satu aja untuk bisa pertanda oh ternyata area tersebut belum dianggap menarik kembali sama seller gitu ya. Nah plus juga di sini Fibo 50% atau retracement 0,5-nya itu saya tandain ya di sini tuh di area sini. Ya di sini sebelumnya menjadi area support juga atau pemantulan pada tanggal 12 Mei 2022.
secara daily time frame. Jadi memang ketika dia di flip ya pasti di sini adanya confluence of resistance yang benar-benar perlu kita perhatikan ya. Jadi di sekitaran 25.900, 26.000 dolar gitu ya. Ini adanya confluence of resistance yang perlu sekali kita perhatikan, atau malah dia cuma sampai naik sampai sini doang ya, teman-teman, cuma sampai kisaran 24.500-an dolar. Ini aja udah kena reject untuk drop lagi atau testing kembali ke kisaran 20.000 dolar. Ini benar-benar perlu sekali diperhatikan atau diwaspadai, khususnya di beberapa golden ratio yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi kita perlu sekali dulu lihat reaksi dari seller itu seperti apa. Ini secara daily time frame teman-teman ya. Kalau misalkan lumayan signifikan, wah itu adanya bisa dibilang opportunity lah untuk melakukan short. Tapi kalau misalkan momentum dari seller ini belum masuk, wah mendingan kita wait and see terlebih dahulu. Oke, ini secara daily time frame, dan dia juga masih bermain di extremely oversold nih, sama seperti sebelumnya ketika market drop ya. Tahun di sini kita bisa lihat nih, market drop di sini udah extremely oversold. Nah, baru berangsur-angsur refresh dulu nih RSI daily time frame. Nah, ini juga berangsur-angsur dia naik dulu, mantul ya, terus sideways dulu sebelum dibanting lagi gitu ya. Jadi kemungkinan aja dia bisa naik dulu ya ke beberapa range area sini, kemudian dia sideways dulu sebelum nanti bisa drop lagi gitu ya. Jadi hal seperti itu yang perlu kita perhatikan atau waspadai untuk secara daily time frame. Dan ini sedikit tambahan untuk time frame 4 jamnya. Jadi ini saya tandain beberapa box ya. Jadi memang kalau box warna orange paling bawah ini adalah supportnya ya, support terakhirnya dia lah istilahnya jangka pendek, karena ini lowest pointnya dia bisa dibilang juga. Next ini menjadi next target support ya untuk si Bitcoin. Jadi kita bisa bilang maybe untuk saat ini itu adalah ini itu support 1 ya, kemudian ini adalah support kedua, and then ini di lowest pointnya dia, lowest point terakhirnya dia di sini. Jadi ini support 1, 2 dan 3 gitu ya. Dan ini masih menjadi strong area resistance di box warna merah ini, karena kita lihat dari pergerakan sebelumnya pun nggak mampu di break ya. Ini di sekitar area 22.800 sampai 23.300 dolar ya. Jadi menjadi area resisten yang masih kuat gitu, karena kita lihat juga terakhir kali di ini dulu bisa diperhatikan. Tapi kalau misalkan dari area sini dia mampu sideways kemudian mantul lagi ya, next target masih akan testing di area strong resistance-nya. Nah, kemudian kalau misalkan saya tambahin dari Fibonacci retracement sendiri ya untuk time frame 4 jamnya, di sini saya tambah. And yes, di sini adanya beberapa golden ratio, and then area yang sekarang lagi di testing ini adanya confluence of support ya di sekitaran retracement 0,5 dan 0,3, itu di sekitaran 21.560 sampai 21.900 dolar. Jadi area sini masih menjadi area confluence of support dari pergerakan si Bitcoin kalau misalkan kita beracu atau menggunakan Fibonacci retracement. Nah, dari area sini gitu ya. Jadi kalau misalkan area sini bereaksi, jadi kurang lebih keterbalikannya dari dead cat bounce ya. Jadi kalau dead cat bounce kan ketika kurang lebih seperti ini, dia turun ya, kemudian mantul ke kisaran beberapa golden ratio untuk melanjutkan penurunannya. Nah, kalau ini berbalik gitu ya, ini keterbalikannya. Ini itu mantul gitu ya, ketika going up, kemudian dia koreksi ke beberapa golden ratio untuk bisa melanjutkan penurunannya gitu. Jadi keterbalikannya dari dead cat bounce. Jadi kalau misalkan dead cat bounce itu seperti ini ya, kalau yang kasusnya seperti yang ini kurang lebih seperti inilah. Kalau misalkan dari area golden ratio ini mengalami pemantulan untuk bisa going up lebih tinggi gitu ya. Jadi versi keterbalikannya dari dead cat bounce lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini perlu sekali diperhatikan ya, kalau misalkan dia mampu di sini ada reaction untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Jadi kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, ini udah mantul ya, kemudian dia koreksi terlebih dahulu, ambil napas dulu, pijakan dulu untuk bisa going up lebih tinggi lagi gitu ya teman-teman. Jadi ini dulu yang bisa diperhatikan untuk jangka pendeknya, yang area-area yang perlu sekali diperhatikan ya. Palingan kalau misalkan dari time frame 4 jam ini bisa melanjutkan penguatannya, kita bisa menggunakan terlebih dahulu untuk EMA 34 atau garis warna biru ini di sekitar area 24 ribuan dolar gitu ya. Jadi itu dulu terdekatnya. Jadi kita ngomongin terdekatnya terlebih dahulu. Kalau misalkan itu bisa, ya next target pasti di sekitaran 26 ribuan dolar gitu. Karena di sekitar area situ sebelumnya menjadi tahanan terakhir si Bitcoin sebelum dia melanjutkan penurunannya. Plus juga di area situ ini sempat shadow ya pada tanggal 12 Mei gitu. Jadi di sini next target ya cukup jauh lah ya. Makanya kita lihat dulu untuk jangka pendek atau dua target terdekat di box warna merah ini dan di EMA 34 secara time frame 4 jam.
Itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next Sudah Some Profit.